A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengingatkan terutama diri saya dan kalian ya. Ada tugas penting bagi kita ini ya. Tugas ini bagian dari keimanan. Ya, sebagian madhab memasukkan tugas ini bagian dari keimanan, dari akidah. Jadi layak harus kita perhatikan tugasnya. Ini berarti kewajiban ya. Kalau ditinggalkan kan berarti kafir atau dosa ya. Ini jelas ayatnya ya. Perintahnya jelas. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita mungkin sudah sering dengar amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Itu adalah kewajiban. Ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Itu kewajiban. Ayatnya jelas, banyak di dalam Al-Qur'an. Dikatakan apa? Wal takum minkum, jadilah kalian satu umat yad'una ilal khair. Selalu mengajak kepada kebaikan. Selalu mengajak kepada kebaikan, ya. Siang hari mengajak kepada kebaikan, sore hari mengajak kepada kebaikan, malam hari mengajak kepada kebaikan. Di mana saja mengajak yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Kebajikan apa? Belajar. Hayo belajar. Hayo olahraga. Hayo istirahat. Hayo futsal. Hayo membaca. Ajak. Ya. Walaupun orang itu tahu, tapi harus diajak. Karena secara psikologi, kalau ada yang mengajak, dia terdorong, ya, secara psikologi itu. Terus apa? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang buruk. Ada orang yang malas, ingatkan. Ada orang yang tidak subuh, ingatkan. Ada orang yang pesimis, ingatkan. Ada orang yang tidak berjamaah, ingatkan. Selalu ingatkan. Ini tugas kita semua. Yang paling berat mungkin ini tanhauna 'anil munkar kan, karena resikonya kan mungkin menghadapi resistensi, kemarahan orang, pertentangan kan, dan mungkin ancaman juga, ya. Orang tidak suka ngancam sama kita. Ini agak berat ya. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di ayat lain, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian adalah pemimpin bagi sebagian. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebajikan. Perintahkan teman kita, perintahkan saya untuk mengajar, untuk tepat waktu, untuk belajar, untuk disiplin. Kakak kelas perintahkan untuk disiplin. Adik kelas perintahkan untuk disiplin. Ini kan fi'il mudhari ya. Selalu itu harus terus. Selalu ya. Tidak pernah berhenti, terus menerus. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah. Kalau kalian keburukan misalnya, tidak jorok, cegah. Jangan jorok dong. Itu menghentikan, paling tidak dia ingat larangan itu. Ketika besoknya dia akan teringat, terngiang gitu. Saya ingat dulu, saya pernah baca buku psikologis ya. Ada seorang anak perempuan dirayu oleh anak perempuan yang lain. Dirayu apa? Untuk main lesbi. Saya baca di buku psikologi itu. Untung ayahnya tegas. Ayahnya langsung marah, langsung memakinya, langsung menumpahkan kemarahannya. Berhenti itu perilaku itu ya. Langsung sontak dia tegang. Ada juga anak di sini yang merokok. Ayahnya sampai menampar dia. Dia berhenti. Kadang-kadang kita perlu kekerasan, perlu ketegasan. Dalam bahasa Arab mengatakan innal hadida bil hadid taflah. Besi itu dengan besi akan luntur, ya. Jadi berterima kasihlah kepada ayah yang galak. Berterima kasihlah kepada teman yang galak. Itu penting. Ya. Dan itu tugas Tuhan. Itu akidah, itu iman.
Salah satu madhab yang memasukkan itu kalau tidak salah Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu memasukkan amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari akidah, bagian dari agama, bagian dari iman. Dan kemudian lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang kafir itu mim bani Israil, dari bangsa Israel, ala lisani Daud, lewat lisan Daud, wa Isa ibni Maryam, dan lisan ibnu Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Ini Anda bayangkan, 70% ayat Al-Quran itu, surah Al-Quran itu terkait dengan bangsa Israel. Aneh ya, padahal ayat ini turun untuk orang-orang mukmin, tapi khitabnya banyak untuk orang-orang Israel, untuk Yahudi. Kenapa? Agar umat Islam jangan seperti Yahudi. Orang Yahudi itu diturunkan Nabi malah dibunuh. Ya. Kepala Nabi malah dipersembahkan kepada seorang pelacur. Betapa gilanya mereka kan. Yang sekarang juga kan Zionis itu yang mengadu domba umat Islam ya, memporak-porandakan jantungnya peradaban Islam di Timur Tengah. Nah, mengapa mereka dilaknat? La yatanahawna anil munkar, karena mereka tidak saling mencegah, melarang kemungkaran kecil, kemungkaran besar, dan kemungkaran yang terus-menerus dilakukan. Dari mulai sekarang ya, pelan-pelan ya, ada teman yang tidak disiplin, tidak malas, ingatkan. Karena itu kewajiban. Ayatnya jelaskan, ayatnya muhkamat, banyak ayat yang tentang ini. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan hadis yang ma'ruf nih. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, keburukan, fal yughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian Nabi juga berkata, ayuhannas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, perintahkan kebajikan. Kita mungkin merasa saya ini kotor ya, saya ini masih lemah, saya juga sendiri melakukan, tidak apa-apa ya. Karena tidak disyaratkan dia harus benar-benar bersih, benar-benar suci, seorang alim, seorang ulama, tidak disyaratkan. Tidak akan ada yang amar ma'ruf karena semua kotor, semua lemah, semua tidak kurang ilmunya kan. Wanhau anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Karena kalau kemungkaran tidak dicegah, semua masyarakat akan runtuh. Seperti perahu, kan diibaratkan perahu ya. Ada satu orang yang membocori kabin itu dan diam saja, semua tenggelam. Wakila antas tagfiru fala yukbar. Nah, kalau orang itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika dia meminta ampun dia tidak diampuni. Innal amra bil ma'ruf wan nahyu anil munkar la yadfa'u rizqan. Amar ma'ruf dan nahi munkar tidak menolak rezeki. Manusia mungkin menyangka nanti rezeki saya seret karena banyak musuh. Tidak, justru rezeki bertambah. Wala yuqarribu ajalan, tidak akan mendapatkan ajal. Wah, ancaman ini, kematian. Tidak akan mendekatkan kepada kematian. Nabi juga mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar pada penguasa yang zalim. Ya. Wa su'ila sholawatullah alaihi khairin nas wa atqahum lirabb, sebaik-baik manusia dan yang paling takwa kepada Tuhan, wa awsaluhum lirahim, dan orang yang paling suka bersilaturahmi, amaruhum, yang sering memerintahkan kebajikan dan mencegah melarang keburukan. Jadi marilah sama-sama kita internalisasikan tadi. Itu bukan tugas ulama, bukan tugas, tapi tugas kita ya. Sedikit pun Anda lihat kemungkaran, keburukan
jorok, tidak bersih, tidak disiplin, malas, tidak membaca, menghabiskan waktu, wasting time, tidak guna, ya, segera ingatkan aja, ya, belajar dong, gitu kan, pelan-pelan nih, sedikit-sedikit, karena itu tugas agama. Akidah itu iman, bagian dari usuluddin. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menghayati ayat-ayat ini, ya, menghayati juga hadis. Kita berdoa agar kita bisa melaksanakannya, menunaikannya, karena ini adalah perintah dari Allah, perintah dari penguasa kita, perintah dari zat yang paling baik kepada kita, dari zat yang penyayang kepada kita, dari zat yang maha pengampun, dari zat yang maha menerima segala kesalahan kita, dari zat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dari zat yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, dari zat yang kepadanya kita bergantung dalam semua urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.